Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Lead Awakening semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tanpa berlama-lama, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1351. Nanako Ito sedikit mengernyit saat melihat Jiro Kobayashi masuk. Sejak terakhir kali saya makan siang dengan Kobayashi Jiro datang untuk mengganggunya lagi dan lagi, yang membuat Ito Nanako sangat kesal. Bahkan, saat Nanako Ito makan malam hari itu, dia sengaja mengungkapkan pandangannya tentang memilih jodoh, dan mengatakan bahwa yang terpenting menjadi pasangannya adalah menjadi lebih kuat dari dirinya sendiri, agar Jiro Kobayashi mundur. Namun, Kobayashi Jiro tampaknya secara naluriah menyaring kata-katanya. Terlebih lagi, pria ini membatalkan kamar Shangri-La dan pindah ke Hotel Internasional Jinling, dan hanya tinggal di seberang Nanako Ito, yang membuat Nanako Ito sangat tidak puas. Namun, ayahnya Ito Yuhiko terus memintanya untuk bersahabat dengan Kobayashi Jiro, yang membuat Ito Nanako semakin tertekan. Kebencian di hati saya, tetapi saya tidak bisa marah, saya tidak bisa mengusirnya, seperti lalat besar berdengung di sekitar telinga saya, itu mengganggu. Meskipun Koichi Tanaka tahu betul bahwa wanita tertuanya membenci Kobayashi Jiro ini, tetapi karena ketua telah memberi perintah, dia mengulurkan tangan dan mengambil bunga yang diserahkan oleh Kobayashi Jiro, dan berkata dengan hormat, "Tuan, saya berterima kasih atas nama nona tertua kami." Kobayashi Jiro mengangguk, berjalan ke Ito Nanako, dan berkata dengan senyum sopan, "Nona Nanako, aku akan mendukungmu di antara hadirin nanti." Ito Nanako tanpa ekspresi, berkata dengan ekspresi, "Tuan Kobayashi, saya lebih suka diam sebelum pertandingan, jadi tolong keluar dulu." Kobayashi Jiro berkata sambil tersenyum, "Saya tidak perlu bicara, lihat saja Mas Nanako diam-diam." Ito Nanako tidak berkata apa-apa, betapa tebalnya Kobayashi Jiro. Dia berkata dengan ringan, "Tuan Kobayashi, tolong lakukan urusanmu sendiri. Saya ingin memejamkan mata dan beristirahat sebentar." Kobayashi Jiro mengangguk, dan hanya duduk secara diagonal di hadapan Nanako Ito. Melihat Nanako Ito dengan mata indahnya sedikit tertutup dan wajah tenang, dia tidak bisa menahan perasaan terganggu lagi. Saya berpikir, wanita ini benar-benar pendiam seperti perawan, bergerak seperti kelinci, sangat heroik di atas panggung, tetapi ketika dia diam, dia selembut air, dan penampilannya sangat glamor. Dia seperti seorang pria Jepang Yamato Nadeko favoritku. Apa yang disebut Yamato Nadeko bukanlah nama pribadi, tetapi kosakata yang unik dalam budaya Jepang, yang merujuk pada wanita luar biasa yang pendiam dan pendiam, lembut dan perhatian, dewasa dan stabil, dan juga memiliki kebajikan yang mulia dan temperamen yang luar biasa. Bisa dibilang wanita tipe Yamato Nadeko adalah dewi yang diimpikan semua pria Jepang di Jepang. Itu juga biasanya dianggap oleh pria Jepang sebagai perwakilan dari wanita paling ideal, yang layak dikejar dengan energi seumur hidup. Oleh karena itu, Kobayashi Jiro telah menganggap Ito Nanako sebagai pendamping hidupnya yang terbaik. Apapun yang terjadi, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk mengejarnya. Bagi seorang pria untuk mendapatkan wanita yang sempurna, hidupnya benar-benar berharga. 10 menit kemudian, staf panitia penyelenggara kompetisi mengetuk pintu dan berkata, "Nona Nanako Ito, tolong bersiaplah untuk memasuki arena. Tempat kompetisi Anda adalah ring nomor 2. Nanako Ito berdiri. Dia membungkuk sedikit dan berkata, "Terima kasih." Kazuki Yamamoto di samping memiliki ekspresi dingin di wajahnya, dan bertanya, "Di cincin mana kontestan China Qin Aoswei berada, anggota?" Staf berkata, "Nomor 4, Kazuki Yamamoto berkata kepada Nanako Ito, "Nanako, saya yakin Anda akan dapat langsung lawan Anda di babak pertama pertandingan ini. Jadi saya tidak akan pergi ke tempat kejadian untuk memandu Anda dalam permainan." Tanya Nanako Ito ingin tahu. "Tuan, apakah Anda akan menonton pertandingan Qin Aoswei itu?" "Iya." Kazuki Yamamoto berkata, "Saya akan melihat seberapa kuat pelatihnya, dan dia dapat menghancurkan Zhao Haichao itu dengan satu pukulan, yang asli materi. Itu pasti akan menjadi ancaman besar bagi kita di masa depan, dan saya juga akan melihat apakah Qin Aoswei telah membuat kemajuan di bawah bimbingannya,
Kobayashi Jiro bergegas mendekat dan berkata dengan serius, "Tuan Yamamoto silakan dan..." "Sibuk, Nona Nanako, aku akan menemaninya sepanjang permainan." Kazuki Yamamoto menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia juga agak muak dengan Kobayashi Jiro, berpikir bahwa pria tak berdaya seperti itu tidak layak menjadi muridnya yang luar biasa, dan mendengung seperti lalat di sini hanya akan membuat orang jijik. Namun, meskipun dia adalah guru harta nasional di Jepang, dia harus memberikan rasa hormat yang cukup kepada keluarga Ito dan Ito Yuhiko, jadi tidak baik untuk secara langsung mengungkapkan rasa jijik dan jijiknya pada Kobayashi Jiro, jadi perlakukan saja dia seperti udara dan abaikan dia. Kobayashi Jiro tidak menyangka Kazuki Yamamoto mengabaikannya, dan dia sedikit kesal. Tapi dia tahu bahwa Kazuki Yamamoto adalah mentor Nanako Ito dan orang yang sangat dihormati Nanako Ito, jadi dia hanya bisa menahan rasa kesalnya. Dia tidak hanya memilih untuk menahan amarahnya, tetapi dia juga mengambil kesempatan untuk menepuk kuda Yamamoto Kazuki, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Yamamoto, Anda adalah pemain top terkenal di Jepang, jadi Anda tidak perlu membayar perhatian pada pelatih pemain Cina kelas 2. Atau seorang pemain. Saya pasti tidak sebaik Anda dan Nona Nanako. Di mata saya, di bawah kepemimpinan Anda, Nanako pasti bisa memenangkan 2 juara Olimpiade berturut-turut. Pada saat itu, kalian berdua akan menjadi cahaya Jepang yang dikenal di seluruh dunia." Seperti kata pepatah, sanjungan tidak memakai pakaian, dan Kazuki Yamamoto merasa sangat bangga saat mendengar pujian semacam ini. Saat masih muda, peruntungannya kurang baik. Meski menjadi yang terkuat di Jepang, ia selalu kewalahan oleh beberapa pemain senior Tiongkok dan tidak pernah meraih gelar juara dunia. Belakangan, ketika dia semakin besar, dia tidak bisa bermain di Olimpiade, dan Olimpiade menjadi penyesalannya yang besar. Sekarang, tujuan terbesarnya adalah mengeluarkan seorang magang yang bisa memenangkan juara Olimpiade. Ketika muridnya berdiri di podium juara Olimpiade atas namanya, penyesalan seumur hidupnya akan terbayar. Segera, Nanako Ito dan Kazuki Yamamoto meninggalkan Lounge bersama, dan Jiro Kobayashi serta Koichi Tanaka mengikuti di belakang mereka. Begitu dia keluar, Ye Chen dan Qin Aosue keluar dari kamar sebelah. Ketika Qin Aosue melihat Kazuki Yamamoto dan Nanako Ito, dia langsung berseru, dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Ye, gadis itu adalah Nanako Ito, di sampingnya adalah Kazuki Yamamoto, harta nasional Jepang." Ye Chen mendongak, untuk sesaat sejenak, saya dikejutkan dengan kemunculan Nanako Ito. Dia telah melihat banyak wanita cantik, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang wanita yang dapat memberikan perasaan yang begitu jelas kepada orang-orang. Kazuki Yamamoto juga mengenali Qin Aosue, dan segera memusatkan perhatiannya pada Ye Chen. Dia berpikir, bisakah pemuda ini menjadi pelatih baru Qin Aosue? Sepertinya tidak ada yang luar biasa tentang itu. Tapi saat ini, saat Jiro Kobayashi melihat Ye Chen, dia merasa seperti melihat hantu. Dia tahu Ye Chen, karena, pada awalnya, Ye Chen secara tidak langsung meracuni ayahnya sampai mati, dan dipercayakan sendiri untuk membunuh saudaranya, dan memeras 11,1 miliar yuan dari keluarganya di sepanjang jalan. Saat itu, dia meminta seseorang untuk menyelidiki informasi Ye Chen dan mendapatkan foto Ye Chen. "Saya tidak menyangka akan bertemu bintang jahat ini di sini." Ketika Ye Chen menatap Nanako Ito, dia menemukan tatapan aneh menatapnya di belakangnya. Dia tanpa sadar mengerutkan kening dan melihat, tetapi melihat seorang pria malang yang agak akrab menatapnya dengan ekspresi ketakutan. Jangan berpikir bahwa anak ini terlihat seperti 5 atau 6 orang. Tetapi di bawah mata tajam Ye Chen, dia dapat melihat sekilas bahwa anak ini bukan burung yang baik. Dia pasti jenis sampah yang penuh kebajikan, kebenaran, dan moralitas, dan penuh dengan pria dan wanita. Ye Chen melirik dan melihat Kobayashi Jiro gemetaran. Dia tidak bisa menahan gemetar, karena Ye Chen ini benar-benar meninggalkan kesan mendalam padanya. Dia telah melihat orang-orang yang kejam. Dikatakan bahwa di Hong Kong pada tahun-tahun awal, seorang kakak laki-laki menculik putra orang terkaya, masuk ke villa orang terkaya dengan bom di sekujur tubuhnya, dan memeras 1 miliar dolar Hong Kong. Dia juga mendengar tentang perampokan truk tunai yang mengejutkan dunia di Eropa.
para perampok mencuri lebih dari 100 juta euro dari truk tunai. Tapi dia belum pernah mendengar tentang bajingan yang meracuni orang lain sampai mati dengan racun dan menipu keluarga pihak lain sebesar 10 miliar yuan. Ye Chen adalah hewan yang tak terbayangkan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut penyelidikannya, taktik Ye Chen sangat ganas. Saat itu, kakak laki-lakinya, Kobayashi Ichiro, membawa beberapa pengawal dengan keterampilan luar biasa ke Jinling. Dikatakan bahwa mereka semua dicincang dan diumpankan ke anjing oleh bawahannya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia bergidik. Ketika dia datang ke Jinling kali ini, dia juga sangat takut bertemu Ye Chen. Jadi dia bersikap sangat rendah hati setelah tiba di Jinling. Dia hanya tinggal di hotel dan jarang keluar. Tapi saya tidak menyangka akan bertemu bintang jahat ini di tempat kompetisi sanda mahasiswa. Karena itu, dia sangat gugup. Ye Chen juga melihat bahwa dia gugup, dan tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dia belum pernah melihat pria ini sebelumnya, jadi dia seharusnya tidak pernah bertemu dengannya. Jadi mengapa dia menatapnya dengan mata ketakutan seperti itu? Setelah beberapa saat, Ye Chen tiba-tiba ingin mengerti mengapa pria ini terlihat familiar baginya. Penampilan pria ini sangat mirip dengan Kobayashi Ichiro yang sedang memberi makan anjing di peternakan anjing Hongwu. Saat Ye Chen sedang melihat Kobayashi Jiro, pelatih Ito Nanako Yamamoto Kazuki juga sedang melihatnya. Juga melihat Ye Chen, ada Ito Nanako di samping Kazuki Yamamoto. Karena Zhao Haichao pernah mendengar tentang Ye Chen sebelumnya, keduanya mencoba melihat perkiraan tingkat kultivasi Ye Chen melalui mata mereka. Ye Chen menatap Kobayashi Jiro saat ini, dan berkata dengan senyum hangat, "Oh, jika saya akui dengan benar, ini Tuan Kobayashi Jiro dari keluarga Kobayashi, bukan?" Kobayashi Jiro menatap Ye Chen dengan senyum hangat. Wajahnya, mau tak mau terjadi perang dingin. Tapi dia tahu bahwa dia berada di wilayah Ye Chen sekarang, dan dia tidak bisa memprovokasi atau mengabaikan bintang jahat semacam ini. Oleh karena itu, Kobayashi Jiro hanya bisa memaksakan senyum di wajahnya, dan berkata dengan gemetar, "Yang mulia pasti Ye, Tuan, Ye Chen, kan, Ye Chen." Mendengar Kobayashi Jiro menyebut namanya, tertawa dan berkata, "Tuan, Xiaolin benar-benar sangat pintar, kami belum pernah bertemu satu sama lain sebelum hari ini, dan kamu benar-benar mengenaliku." Jiro Xiaobayashi menatap Ye Chen, hatinya berdarah, dan pada saat yang sama terkutuklah hatiku. "Kamu bajingan? Bagaimana mungkin saya tidak mengenali Anda? Anda adalah pelaku utama yang menipu keluarga Xiaolin kami sebesar 11 miliar yuan dan membunuh dua anggota keluarga dekat dari keluarga Xiaolin kami, meskipun saudara laki-laki saya membayar Anda untuk membunuhnya, tetapi tidak peduli apa yang dia katakan, dia mati di tanganmu." Meskipun Kobayashi Jiro sangat marah di dalam hatinya, dia tidak berani menunjukkan ketidaktaatan di wajahnya, dan buru-buru tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, saya tidak menyangka Anda begitu tampan, tinggi, dan cantik secara pribadi." Marvin Ye tersenyum, "Tuan Kobayashi tidak buruk. Sepertinya yang Anda urus adalah pria yang bersemangat, tapi dia agak pendek." Jiro Kobayashi mengalami depresi untuk beberapa saat. Tingginya kurang dari 1,7 meter. Meskipun tinggi badannya sudah normal di kalangan pria Asia, namun masih jauh dari standar tinggi, kaya, dan tampan. Kobayashi Jiro berharap dapat tumbuh hingga 1,8 meter dalam mimpinya, tetapi dia mencoba banyak cara, tetapi dia tetap gagal mencapai keinginannya. Karena itu, masalah tinggi badan selalu menjadi sakit di hatinya. Saat ini, di depan Nanako Ito, diejek tentang tinggi badannya oleh Ye Chen yang tingginya 1,85 meter membuatnya agak tidak nyaman. Ye Chen berkata lagi saat ini, "Hei, Tuan Xiaolin, saya tidak menyangka bahasa Mandarin Anda sangat standar. Ini jauh lebih baik daripada saudara Anda, belajar bahasa Mandarin dengan sangat serius." "Oh," Ye Chen mengangguk dengan ringan, dan berkata sambil tersenyum, "Saya mendengar bahwa perusahaan Tuan Xiaolin mensponsori kompetisi sanda ini, dan itulah mengapa Anda datang ke Jinling benar?" "Ya, Jiro Kobayashi." Menyeka keringat dingin di dahinya, dan buru-buru berkata, "Kami adalah sponsor kompetisi ini, dan saya secara pribadi akan mensponsori kompetisi setelah final. Juara kompetisi akan memberikan penghargaan. Ye."
Chen mengangguk dan tersenyum, dan berkata kepada Qin Aoswei di sampingnya, "Aoswei, pernahkah kamu melihat si kecil ini? Saat kamu mendapatkan kejuaraan nanti, dia akan memberimu penghargaan, kecil." Kecil pendek, mendengar ini, Kobayashi Jiro sangat tertekan. Dia tidak dianggap pendek di Jepang, jadi mengapa Ye Chen menyebut dirinya pendek? Selain itu, dia terlalu meremehkannya, dan tingginya sekitar 1,6 meter. Berdiri di sini, dia bahkan tanya Qin Aoswei itu, apakah dia melihat pria kecil ini seperti dirinya? Mungkinkah dia sangat pendek sehingga Qin Aoswei tidak bisa melihatnya? Kobayashi Jiro sangat tertekan, tetapi dia tahu bahwa dia berada di wilayah orang lain, jadi dia tidak berani mengungkapkan depresi dan kemarahannya. Saat ini, Kazuki Yamamoto di sebelahnya memasang ekspresi jelek. Dia memandang Ye Chen, dan berkata dengan dingin, nada suara pria ini agak terlalu arogan, kan? Ye Chen mengerutkan kening, menunjuk ke arah Kobayashi Jiro, dan bertanya pada Yamamoto Kazuki, "Pak Tua, Anda bisa lihat sendiri, saya akan apakah salah mengatakan bahwa dia pria pendek?" Kobayashi Jiro mengalami pukulan kritis lainnya, hampir seteguk darah tersangkut di tenggorokannya, hampir muntah. Nanako Ito yang berada di samping tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia mendengar bahwa Ye Chen dengan sengaja mengambil kesempatan untuk mengolok-olok Kobayashi Jiro, tetapi dia tidak menyangka pria ini begitu lucu. Pada saat ini, Kazuki Yamamoto berkata dengan wajah gelap, "Saya berkata dengan arogan, bukan pria kecil ini. Tapi apa yang baru saja Anda katakan kepada Qin Aoswei, juara kompetisi ini pasti Nanako Ito di samping saya. Dia adalah yang termuda dan paling tuan sanda yang menjanjikan di Jepang, di antara rekan-rekannya. Dia tak tertandingi." Mendengar ini, Nanako Ito buru-buru menundukkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan rendah hati, "Tuan, Anda serius? Ada pepatah Tiongkok kuno, ada langit di balik langit, dan ada orang di luar orang. Nanako tidak berani berpura-pura tidak ada yang bisa menandingi." Kazuki Yamamoto berkata dengan dingin, "Nanako, seorang pejuang harus memiliki keyakinan dan kepercayaan diri untuk menang kapan saja." Saat ini, Ye Chen memandang Kazuki Yamamoto dengan penuh minat. Faktanya, dia sendiri tidak tahu banyak tentang lingkaran pertarungan sanda. Jika Qin Aoswei tidak ingin berpartisipasi dalam kompetisi ini, dia sama sekali tidak akan memperhatikan orang-orang di lingkaran ini. Karena menurutnya, meski adu sanda dilakukan secara ekstrim, tidak lebih dari anak-anak keluarga asing dalam pencak silat tradisional. Semua orang tahu bahwa mereka yang hanya melatih otot, tulang, dan keterampilan bertarung adalah murid eksternal paling dasar. Mereka yang pandai menggunakan ki dan energi internal, dan menggunakan energi internal untuk menggerakkan seluruh tubuh adalah murid internal yang sebenarnya. Namun, ada banyak orang yang berlatih seni bela diri di seluruh dunia. Bahkan seorang anak berusia 3 tahun yang belajar taekwondo kurang lebih adalah seorang seniman bela diri. Kazuki Yamamoto sekilas terlihat seperti master asing. Meski usianya hampir sama dengan ayah mertuanya, kebugaran fisiknya sangat kuat, dan kekuatan muskuloskeletal serta daya ledak seluruh tubuhnya jauh di atas rata-rata orang. Tapi Kazuki Yamamoto hampir rentan di depan orang dalam yang sebenarnya. Alasan utama mengapa master eksternal seperti itu dapat memenangkan medali di kompetisi internasional adalah karena master internal meremehkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi semacam itu. Jika kompetisi semacam ini dibandingkan dengan pertunjukan bakat seperti Good Voice, maka master batinnya adalah penyanyi super kuat top dunia, seperti mendiang tenor Pavarotti. Dengan tinggi badan Pavarotti, apalagi membiarkannya mengikuti kompetisi The Voice, membiarkannya menjadi mentor The Voice, itu akan menghina identitas dan statusnya di industri musik. Sayang sekali banyak master asing yang tidak memahami kebenaran ini. Mereka mengira kecuali yang mengikuti kompetisi, semuanya adalah pemain top dari seluruh dunia, tapi mereka tidak tahu, seorang master dalam arti sebenarnya meremehkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi pediatrik semacam ini. Jadi, apalagi ahli top seperti Ye Chen. Karena itu, Kazuki Yamamoto, yang terlihat seperti master di depannya, seperti semut di mata Ye Chen. Ye Chen memandangnya, dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan, menurut Anda mengapa Nanako Ito adalah juaranya?" Kazuki Yamamoto berkata dengan arogan, "Saya telah berada di dunia sanda selama bertahun-tahun,
dan saya tidak memiliki pengalaman dengan sanda. Pengalaman bertarung jauh melampaui orang biasa. Dari sudut pandang profesional saya, Nanako adalah seorang super jenius yang langka dalam beberapa dekade, dan dengan saya mengajarinya segalanya, dia pasti akan memenangkan kejuaraan. Marvin Y. Tertawa dia berkata, Tuan Yamamoto agak terlalu percaya diri. Menurut Anda, mengapa pemahaman Anda tentang pertarungan sanda melampaui orang biasa? Dan mengapa menurut Anda sedikit kemampuan Anda dapat dibuat dengan semua kantong Anda? Seorang juara dunia, jika semua pengalaman dan keterampilan Anda hanya dapat dianggap sebagai seni bela diri kelas 2 dan kelas 3, bagaimana Nona Nanako bisa belajar dari Anda untuk memenangkan juara dunia? Tahu seberapa kuat kamu, tetapi kamu terlalu sombong ketika kamu berbicara seperti ini. Ye Chen berkata sambil tersenyum, apakah itu sombong? Saya yakin kamu akan segera tahu. Setelah selesai berbicara, dia memandang Nanako itu dengan ekspresi kaget, dan berkata sambil tersenyum, Nona Nanako, akar dan meridianmu memang sangat bagus. Dari sudut pandang seni bela diri tradisional Tiongkok kami, Ren du de Meridian telah dibuka hampir setengahnya, dan jika Anda membuka semua dua meridian Ren dan Du, maka Anda memiliki kesempatan untuk menjadi murid keluarga inti. Meridian kedua Ren dan Du, tanya Nanako. Ito terkejut, ini adalah meridian Ren dan Du yang disebutkan dalam seni bela diri Tiongkok. Apakah ini gubernur baris kedua? Selain itu, apa itu murid internal? Ye Chen berkata dengan serius, seni bela diri juga dibuat berdasarkan bela diri tradisional seni, seperti baris kedua Ren dan Du yang disebutkan di dalamnya. Konsep ini tidak diusulkan oleh penulis seni bela diri, itu keluar, tetapi diusulkan oleh nenek moyang pengobatan Tiongkok ribuan tahun yang lalu. Murid internal yang Anda tanyakan, izinkan saya memberitahu Anda ini, jika Anda berlatih dengan cara saat ini, bahkan jika Anda berlatih selama 40 atau 50 tahun, ketika Anda seumuran dengan Paman Yamamoto ini, Anda masih belum benar-benar melangkah ke pintu seni bela diri, hanya dengan melewati dua pembuluh darah Ren dan Du, dan ditambah dengan master dari keluarga inti untuk mengajarkan latihan kekuatan batin. Anda dapat menjadi murid keluarga inti. Nanako itu bertanya. Lalu, apakah murid dari keluarga dalam sangat kuat? Kazuki Yamamoto mencibir, Nanako, jangan dengarkan omong kosong anak ini. Yang disebut keluarga dalam dan keluarga luar hanyalah seni bela diri Tiongkok kuno. Cara untuk menipu orang? Apakah Anda ingat bahwa saya menunjukkan kepada Anda beberapa pria dan wanita Tionghoa tua yang dikenal sebagai Master Tai Chi? Nanako itu, saya ingat. Kazuki Yamamoto berkata sambil mencibir. Ya, wanita tua itu mengenakan setelan tai chi putih dapat mengenai selusin pria kuat dengan satu ayunan. Yang lebih keterlaluan adalah mereka berbaris selusin atau 20 orang berturut-turut, dan seorang wanita tua dengan ringan memukul bagian depan. Dengan satu telapak tangan, Anda dapat merobohkan seluruh barisan lusinan orang ke tanah, yang tampaknya sangat misterius. Tetapi sebenarnya itu hanya adegan yang diatur oleh figuran. Ye Chen sedikit tersenyum. Tidak dapat disangkal, memang ada banyak orang yang menggertak dan menipu di bawah panji murid internal, tetapi ini hanyalah perilaku pribadi beberapa pembohong, dan Anda tidak dapat menyangkal keberadaan benda ini hanya karena seseorang menipunya. Ngomong-ngomong, beberapa waktu lalu di Jinling, aku bertemu dengan beberapa orang yang dikenal sebagai master karate Jepang. Mereka adalah pengawal dari seorang pria besar, dan mereka semua membual tentang diri mereka sendiri. Seolah-olah mereka tidak terkalahkan, tetapi pada akhirnya, orang-orang ini semua dibunuh oleh teman saya. Hei anjing, akankah saya menolak karate Jepang Anda hanya karena orang-orang ini tidak cukup kuat? Kazuki Yamamoto terdiam beberapa saat, dia tidak tahu apakah cerita yang diceritakan Ye Chen itu benar atau tidak. Di samping, ekspresi Kobayashi Jiro menjadi sangat ketakutan. Dia tahu apa yang dikatakan Ye Chen. Siapa master karate Jepang itu? Kakak laki-laki saya Kobayashi Ichiro selalu memiliki tim pengawal, dan pengawalnya semuanya adalah master karate Jepang. Tapi dia sudah tahu apa yang terjadi pada mereka nanti. Kazuki Yamamoto tidak mengetahui hal ini. Dia mencibir dan berkata, Nak, apakah Anda berani membandingkan apa yang disebut Tai Chi dan kekuatan internal Anda dengan karate Jepang saya? Izinkan saya memberitahu Anda. Karate adalah keterampilan bertarung paling kuat di dunia. Ini jauh lebih kuat dari keterampilan magis Tai Chi Anda yang dilakukan oleh para aktor.
Ye Chen berkata sambil tersenyum, Tuan berani berdiri di sini dan mengulurkan tangan untuk menerima satu telapak tanganku. Kazuki Yamamoto berkata dengan arogan, kenapa tidak, aku berani. Namun, jika aku memegang telapak tanganmu, aku ingin kamu berlutut dan berbicara tentang kungfu Cina, itu semua sampah, dan kamu adalah orang sakit kontemporer di Asia Timur. Orang sakit dari Asia Timur, mendengar 4 kata ini, Ye Chen memasang senyum main-main di wajahnya. Sepertinya Kazuki Yamamoto benar-benar sombong. Tapi dia tampaknya memiliki kesalahpahaman tentang kekuatannya sendiri. Bahkan jika dia adalah anak sampah dari keluarga asing seperti dia, bahkan jika dia telah berlatih kungfu fisik secara ekstrim, dia tidak bisa menjadi lawannya. Awalnya tidak apa-apa untuk menghina beberapa kali dalam diskusi, tapi saya tidak menyangka bajingan ini terlalu tidak sportif. Agak benci benar-benar memunculkan kata-kata orang sakit dari Asia Timur. Jadi, Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, karena Tuan Yamamoto ingin bermain lebih besar, maka sebaiknya kita memasang taruhan yang lebih besar. Kazuki Yamamoto mencibir dan berkata, tidak peduli seberapa besar Anda bermain, saya akan menemani Anda. Keakhir, untuk Kazuki Yamamoto, tidak peduli seberapa kuat Ye Chen, sangat tidak mungkin untuk mengalahkannya dengan satu telapak tangan. Jadi jika saya membuat taruhan ini dengannya, tidak peduli bagaimana saya bertaruh, saya akan menang, jadi saya tidak peduli tentang meningkatkan taruhan. Ye Chen tersenyum dan berkata, dengan cara ini, saya adalah orang yang paling adil dan berprinsip dalam melakukan sesuatu, karena Anda menyebutkan kata-kata orang sakit dari Asia Timur, sebagai orang Cina, saya tidak menyukainya paling banyak. Kazuki Yamamoto tertawa setelah mendengar ini, nak, aku tidak ingin bermain terlalu buruk, tapi aku tidak menyangka kamu akan mencari kematian sendiri. Ye Chen tersenyum dan berkata, tidak masalah apakah Anda mencari kematian atau tidak, semua orang keluar untuk dipusingkan, karena saya berani mengatakannya, saya mampu membelinya. Katakan saja, apakah Anda berani bermain? Kazuki Yamamoto tidak menyangka Ye Chen begitu segar, dia langsung mencibir dan berkata, mengapa saya tidak berani, begitu banyak orang telah menyaksikannya, siapapun yang takut adalah orang sakit sejati di Asia Timur. Ayolah. Nanako Ito buru-buru membujuk, kalian berdua, mengapa kalian meributkan masalah sepele seperti itu? Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Ye Chen dan berkata dengan serius, Tuanku pemarah, aku akan bicara untuknya. Saya minta maaf, dia seharusnya tidak menyakiti perasaan Anda dengan menyebutkan 4 kata itu di depan Anda, dan saya harap Anda tidak keberatan, teriak Kazuki Yamamoto dengan tajam, Nanako, meskipun kamu adalah wanita tertua dari keluarga Ito, tapi sebagai seorang guru, kamu tidak perlu ikut campur, dan kamu tidak boleh ikut campur. Nanako Ito dimarahi olehnya, dan langsung membungkuk meminta maaf dan berkata, Tuan, maafkan saya. Kazuki Yamamoto mengabaikannya, tetapi menatap Ye Chen berkata dengan ringan, sebelum kita mulai, kita perlu memperjelas apa yang menang atau kalah. Ye Chen mengangguk, ini sangat sederhana, aku akan menamparmu, setelah itu, selama kamu bisa berdiri, bahkan jika aku kalah. Kazuki Yamamoto berpikir dalam hati, terlalu banyak celah yang bisa dimanfaatkan di sini. Pertama-tama, bahkan jika dia melukai salah satu kakinya dengan satu telapak tangan, dia masih bisa berdiri dengan mengandalkan kaki yang lain. Kedua, meskipun kedua kakinya disakiti dengan satu telapak tangan, dia masih bisa berdiri dengan tangan dan menopang benda lain. Jadi, bagaimanapun kamu bermain, kamu adalah pemenangnya. Jadi, dia berkata dengan angkuh berkata, kalau begitu, ayo lakukan apa yang kamu katakan. Sudut mulut Ye Chen sedikit terangkat, dia bahkan tidak perlu melakukan persiapan apapun, dia hanya menamparkan Yamamoto Kazuki dengan telapak tangan yang lembut di tempat. Jika Anda hanya melihat kekuatan telapak tangannya, orang yang tidak mengetahuinya akan berpikir bahwa dia akan memberi Kazuki Yamamoto tos persahabatan. Namun, tidak ada yang tahu bahwa telapak tangan Ye Chen mengandung kekuatan dan aura batin yang kuat. Kazuki Yamamoto, melihat telapak tangan Ye Chen yang tidak berbahaya, segera tertawa. Dia berkata dengan jijik, hanya telapak tangan seperti milikmu tidak sebaik anak berusia 3 tahun. Orang tua ini bisa melakukannya hanya dengan satu tangan.
Kazuki Yamamoto ingin mengatakan bahwa dia bisa melakukannya hanya dengan larutkan itu. Tetapi sebelum kata itu larut, telapak tangan Ye Chen baru saja menyentuh kulitnya, dan seluruh tubuhnya tampak tertabrak oleh kereta berkecepatan tinggi, diikuti oleh rasa sakit yang tajam. Dengan suara Kazuki Yamamoto, seluruh orang itu terbang mundur dengan kecepatan tinggi. Penerbangan ini menarik parabola sepanjang lebih dari 20 meter di udara. Sebelum dia mendarat di tanah, semua pembuluh darah di tubuhnya sudah rusak oleh aura Ye Chen di udara. Dengan kata lain, selama periode terbang di udara, dia telah berubah dari seorang master seni bela diri yang diakui di seluruh Jepang menjadi orang yang tidak berguna tanpa kekuatan untuk menahan seekor ayam. Segera setelah itu, Kazuki Yamamoto terbanting ke tanah dengan keras. Pada saat Kazuki Yamamoto jatuh ke tanah, aliran darah yang teratomisasi menyembur keluar dari mulutnya. Melihat awan darah naik ke langit, Kazuki Yamamoto mencoba berdiri dengan rasa sakit dan ngeri di wajahnya, tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa mengerahkan kekuatan sama sekali di tangan dan kakinya. Dia tidak mengerti seni bela diri tradisional Tiongkok. Kalau tidak, dia harus bisa menilai keadaannya saat ini dengan segera. Jika harus dijelaskan dalam 4 kata, itu akan menjadi meridian yang terputus. Dalam seni bela diri tradisional Tiongkok, begitu garis meridian seseorang dipotong, tidak mungkin untuk menghilangkan kata limbah. Berbeda dengan paraplegia tinggi, jika saraf seseorang dibandingkan dengan jaringan jalan yang rumit, maka jalan utama dari otak ke seluruh tubuh sekarang berada di tulang belakang leher seseorang. Paraplegia tinggi setara dengan menghancurkan sepenuhnya jalan utama di tulang belakang leher, sehingga otak dan tubuh tidak dapat berkomunikasi secara efektif. Dan memotong meridian sama dengan menghancurkan semua saraf di seluruh tubuh, yaitu jaringan jalan, baik itu jalur utama maupun jalur cabang. Kazuki Yamamoto saat ini adalah yang terakhir melihat tuannya. Nanako Ito terbaring di tanah tidak bisa bergerak, wajahnya penuh dengan rasa sakit yang luar biasa. Dia bergegas ke arahnya dan bertanya dengan gugup, "Tuan, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja?" Bibir Kazuki Yamamoto sedikit bergetar. Matanya penuh ketakutan dan berkata, Aku tidak bisa merasakan anggota tubuhku. Aku tidak bisa merasakan tubuhku. Aku tidak bisa merasakan semua tentangku. Aku tidak berguna. Setelah mengatakan ini, mata Kazuki Yamamoto mengeluarkan 2 garis air mata yang keruh. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia telah berkecimpung di dunia seni bela diri selama bertahun-tahun, dan pada akhirnya, dia akan berakhir dengan tragis. Ketika Nanako Ito mendengar ini, dia sangat ketakutan hingga pingsan beberapa saat. Lalu dia buru-buru menatap Ye Chen, dan memohon, "Tuan, tolong selamatkan tuanku, aku berlutut untukmu," kata Ye Chen tanpa ekspresi. Meridiannya telah benar-benar rusak, dan dia hanya bisa meminta berkah selama sisa hidupnya. Setelah selesai berbicara, dia berjalan ke Kazuki Yamamoto, menundukkan kepalanya, menatapnya, dan berkata dengan ringan, "Kazuki Yamamoto, ada pepatah populer di internet di China, namanya meminta palu untuk mendapatkan palu. Saya tidak ingin menghapus Anda, tetapi Anda masih ingin mengirimkannya ke pintu Anda dan memohon saya untuk menghapus Anda, maka saya tidak dapat menahannya. Selain itu, jangan berpikir bahwa ini adalah akhir. Taruhan kita baru saja dimulai. Saya akan memberi Anda waktu 1 menit untuk berdiri. Jika Anda tidak dapat berdiri, maka taruhan kita adalah aku menang. Karena aku menang, maka akan kutempelkan di dahimu." Ayo, ukir kata-kata orang sakit Asia Timur. Pada saat ini, Kazuki Yamamoto gemetar ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia merasa ketakutan dari lubuk jiwanya. Dia belum pernah melihat master seperti itu, dan bahkan ini jauh melebihi pengetahuannya tentang master. Tuan macam apa yang memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, dan telapak tangan yang lembut mengubah dirinya menjadi orang yang sama sekali tidak berguna. Intinya adalah, bahkan jika dia memukul dirinya sendiri menjadi lumpuh dengan 1 telapak tangan, dia masih belum puas, dan ingin mengukir kata-kata penghinaan yang ekstrim di dahinya. Memikirkan hal ini, dia memohon dengan panik, "Tuan, saya tidak seahli yang lain, dan saya hanya disalahkan karena dihapuskan oleh Anda, tetapi saya mohon Anda memberi saya 1 wajah terakhir.
Jangan mengukir 4 kata di dahiku. Tolong, sudah. Nanako Ito juga membungkuk kepada Ye Chen dengan air mata berlinang, dan berkata dengan penuh semangat dan memohon, Tuan, tolong beri tuanku kesempatan untuk usia lanjut. Ye Chen melihat di Nanako Ito dan bertanya balik, jika saya yang kalah, berdasarkan apa yang Anda ketahui tentang dia, menurut Anda apakah dia akan memberi saya kesempatan? Nanako Ito terdiam. Dia tahu orang seperti apa tuannya itu. Tidak bisa dikatakan bahwa dia adalah penjahat yang keji, tapi dia pasti orang yang kejam. Dengan karakter tuannya, jika dia mengalahkan Ye Chen, maka dia pasti tidak akan memberi Ye Chen kesempatan untuk memohon belas kasihan. Memikirkan hal ini, Nanako Ito tidak tahu harus berbuat apa. Dia ingin terus memohon, tetapi merasa bahwa memohon tidak akan memiliki arti yang sebenarnya. Meskipun saya tidak mengenal pria Tionghoa di depan saya tahu sejarah Tiongkok dan Jepang. Oleh karena itu, saya juga memahami 4 kata orang sakit dari Asia Timur, yang merupakan keberadaan yang dibenci oleh setiap orang Tionghoa dan setiap putra dan putri Tiongkok. Selama bertahun-tahun, orang Tionghoa telah berjuang untuk perbaikan diri. Dari masyarakat feodal di mana mereka diintimidasi oleh orang lain, mereka telah menjadi negara terbesar dan terkuat kedua di dunia. Miliaran orang Tionghoa telah bekerja keras untuk puluhan ratus tahun untuk menyingkirkan 4 orang sakit dari Asia Timur, sepatah kata, dan biarkan bangsa China muncul kembali di puncak dunia. Dalam keadaan seperti itu, tuannya bahkan bertaruh dengannya dengan kata-kata orang sakit dari Asia Timur, bukankah ini sama dengan menyentuh timbangan terbaliknya? Memikirkan hal ini, Nanako Ito menangis dan berkata, Tuanku sudah tua, dan dia seharusnya menikmati masa tuanya dengan tenang. Dia keluar dari gunung lagi karena dia kehilangan kemampuan untuk bergerak sekarang, dan sisa hidupnya pasti akan sangat sulit. Hehe telah dihukum berat, jadi tolong angkat tanganmu dan jangan mempermalukannya lagi. Ye Chen memelototi Nanako Ito dan bertanya, mengapa kamu tidak coba pikirkan ketika dia menyebut kata orang sakit dari Asia Timur kepada saya? Bukan hanya saya yang dipermalukan, tetapi seluruh bangsa Tionghoa. Apakah dia berpikir bahwa saya, putra dan putri orang Tionghoa, masih dipermalukan 100 tahun yang lalu? Ito Nanako merasakan sedikit di dalam hatinya. Tampaknya tuannya benar-benar menyinggung pemuda Tionghoa ini sampai ekstrim kali ini. Pihak lain pasti tidak akan melepaskannya. Saat ini, Mimoto Kazuki juga sangat panik. Jika dia dibiarkan berbaring di tempat tidur selama sisa hidupnya, dia hampir tidak bisa menerimanya. Tetapi jika dia memiliki seorang pria sakit di Asia Timur yang diukir di dahinya, itu akan lebih buruk daripada kematian. Jadi, dia menangis dengan getir. Tuan, saya bersedia memberi Anda uang, banyak uang. Anda memberi Anda seluruh tabungan hidup saya. Saya hanya meminta Anda untuk membiarkan saya pergi kali ini. Ye Chen tersenyum. Kamu tidak peduli seberapa kaya saya, berapa banyak uang yang dapat saya miliki. Kazuki Yamamoto buru-buru berkata, saya memiliki tabungan hampir 100 juta dolar AS. Jika Anda bersedia melepaskan saya, Pak, saya dapat memberikan Anda semua uangnya, setara dengan RMB, setidaknya 5 atau 6 juta. Nanako Ito juga buru-buru berkata, Pak, kalau soal uang, saya bisa memberi Anda angka yang relatif murah hati. Mengapa saya tidak memberi Anda 100 juta dolar AS? Apa yang Anda pikirkan? Ye Chen memandang Kazuki Yamamoto, lalu ke Nanako Ito, lalu menunjuk ke Kobayashi Jiro, yang tertegun, dan berkata, tanyakan pada pria kecil ini, berapa banyak uang yang saya miliki, kaki Kobayashi. Jiro terus gemetar, dan dia tergagap, Tuan, saya benar-benar tidak tahu berapa banyak uang yang kamu miliki. Saya tidak tahu, Ye Chen berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, beritahu mereka secara langsung berapa banyak keluarga Kobayashi Anda telah membayar saya, Kobayashi Jiro. Berkata dengan tergesa-gesa itu, Tuan Yamamoto, Nona Ito, biarkan keluarga Xiaolin kami menghormati Tuan Ye untuk 10 miliar. Berapa? Ye Chen mengerutkan kening. Bagaimana itu menjadi 10 miliar? Jiro Kobayashi ketakutan. Faktanya, seluruh keluarga Kobayashi menyumbangkan 11 miliar yuan kepada Ye Chen, di mana 10 miliar diantaranya diperintahkan oleh ayahnya, Kobayashi Masao, untuk membeli hak paten obat ketika dia masih hidup.
Sisa 1 miliar diberikan kepadanya secara pribadi untuk membunuh saudaranya sendiri. Karena itu, dia tidak berani mengambil 1 miliar, jadi dia mengatakan 10 miliar. Melihat Ye Chen sangat tidak puas, dia hanya bisa menggigit peluru dan berkata, maaf, saya sedikit gugup untuk sementara waktu, dan pikiran saya sedikit bingung. Faktanya, keluarga Xiaolin kami telah menyumbang 11 miliar yuan untuk Tuan Ye, setara dengan hampir 2 miliar dolar AS. Kazuki Yamamoto tercengang dengan angka ini, keluarga Kobayashi saja menyumbang 11 miliar yuan untuk pemuda ini. Mengapa? Bukankah dia hanya seorang pelatih, dengan lebih dari 10 miliar RMB? Mengapa Anda ingin melatih Qin Aoswei? Nanako Ito juga ketakutan. Meskipun keluarga Ito sangat kaya, bagaimanapun juga Nanako Ito masih belajar. Uang yang dia tabung melalui berbagai saluran sejak dia masih kecil hanya 50 juta dolar AS. Dia berjanji akan memberi Ye Chen 100 juta, dan sisanya 50 juta yuan. Saya harus menemukan cara untuk memintanya kepada keluarga saya. Tapi dia tidak menyangka Ye Chen begitu kaya. Dengan cara ini, saya khawatir menghabiskan uang tidak akan bisa membuatnya meninggikan dirinya sendiri. Saat ini, Kazuki Yamamoto penuh dengan keputusasaan. Dia memandang Ye Chen, matanya sudah merah dan bengkak, dan dia tersedak dan berkata, Tuan Ye, saya benar-benar tahu kesalahan saya. Saya hanya meminta Anda untuk mengangkat tangan Anda tinggi-tinggi, dan jangan mengambil yang terakhir. Sedikit martabat yang saya miliki sebagai seorang pejuang. Anda dan saya sebagai seorang seniman bela diri, saya yakin Anda akan dapat berempati dengan perasaan saya. Ye Chen tertawa dan berkata, jangan sombong ketika Anda sombong, dan menangis dan memohon belas kasihan ketika Anda tidak tahan. Orang ini paling membenci orang lain untuk menghina negara dan bangsa kita dalam hidupnya. Meninggalkan Anda hidup seekor anjing sudah menjadi kebajikan leluhur Anda. Jika tidak, dengan tamparan itu baru saja, saya dapat mengirim Anda untuk melihat Amaterasu. Setelah selesai, Ye Chen mengeluarkan ponselnya, menelepon Hong Wu, dan berkata, Hong Wu, datanglah ke gimnasium Jinling, saatnya memamerkan kaligrafi manusiamu lagi. Bersambung.